Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يتلوه فيرضى ولا تجعلنا ممن يتلوه فيشقى. Jemaah subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kemuliaan dan sebuah keagungan yang bisa didapatkan oleh kita semua karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bangun di subuh hari ini, menikmati salat subuh tentunya, dan ini tidak diberikan kepada semua orang. Tidak diberikan kepada semua orang. Semua hamba Allah tidak mendapatkan kemuliaan tersebut. Sehingga pernah dikatakan bahwa mengapa hawa di subuh hari itu lebih nikmat daripada hawa di siang dan di malam hari. Ya, di antaranya ada yang mengatakan karena udara yang ada di subuh hari ini tidak tercampur dengan hawa-hawa kaum munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari kemunafikan tentunya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan kita kali ini tentunya insyaallah taala adalah pembahasan tentang muhasabah, pembahasan tentang bagaimana seorang hamba selalu bersyukur dan seorang hamba selalu mengingat muhasabah, menghitung-hitung kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, yang penting juga untuk dia ketahui bahwa dia harus memperhatikan atau muhasabah, menghitung-hitung apakah kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu dikarenakan kebaikan atau amalan-amalannya, atau kebaikan tersebut bukan dari hasil atau kenikmatan tersebut bukan balasan dari kebaikan-kebaikannya. Ya. Dan ini sedikit pembahasan kita pada pagi hari ini yang biasa disebut dengan istidraj. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika seorang manusia, anak cucu Adam, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala harta, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan dunia, maka tentunya mereka harus bertanya dan harus melihat kenikmatan tersebut datang dalam keadaan ia melakukan kebaikan, atau kenikmatan tersebut justru datang ketika dia dalam keadaan melakukan kemaksiatan. Ya. Kalau ia melakukan
artinya mendapatkan kenikmatan setelah ia melakukan kebaikan, maka ini adalah fadl, ini adalah karunia, ini bisa menjadi ajar, ini ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat. Ya, tentunya harus kita jaga dengan mensyukurinya. La in syakartum la azidannakum, agar Allah Subhanahu wa taala terus menjaga karunia tersebut. Ya, karunia tersebut. Nah, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, dan ini terkadang menjadi pertanyaan, sebaliknya ketika ada kenikmatan yang kita dapatkan, keuntungan, kemudian harta semakin melimpah, namun kita di dalam keadaan bermaksiat, wal'iyadzu billah, maka sesungguhnya jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang disebut dengan istidraj. Ya. Istidraj itu apa jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Istidraj dikatakan bahwa istidraj dalam pembahasan beberapa ulama kita dalam kitab mereka, istidraj ini adalah di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil atau dari al-akhdhu bit-tadarruj, sedikit demi sedikit. Ini mana dari istidraj. Fal istidraju al-akhdhu bit-tadarruj. Ya. Fakullama adnaba al-'abdu zadahu Allahu minan ni'am wa ansahu at-taubah. Ketika seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka semakin ia melakukan dosa, semakin ia kullama jaddadal ma'siyah, dia memperbaharui maksiatnya, maka Allah juga memperbaharui nikmatnya. Sehingga dengan kenikmatan tersebut dia lupa dengan taubat. Inilah yang disebut dengan istidraj. Rasulullah alaihi salatu wassalam membaca perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'." Ketika mereka sudah lupa, ketika mereka sudah lalai dengan apa yang diberikan, ya, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Hatta idza farihu bima utu, ketika mereka sudah begitu bangga, ketika mereka sudah begitu terlena, akhadnahum baghtah. Ini pembahasan yang tidak terlalu panjang, tapi tentunya sebagai bahan muhasabah kita jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebuah pertanyaan yang kami sendiri pernah ditanyakan. Akhi, pertanyaannya seperti ini, akhi. Kenapa seorang muslim yang rajin beribadah, dia rajin beribadah di masjid, rajin dan tekun beribadah, dan dia juga mengucurkan keringatnya, mengeluarkan jerih payahnya untuk melakukan atau bekerja mendapatkan dunianya. Namun mengapa Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan dunia begitu sedikit? Ini bahasanya. Artinya dia sudah melakukan ibadah, kerja semaksimal mungkin, namun tetap menjadi orang miskin. Tapi kok ada, kata dia, orang yang maksiatnya tidak bisa dipungkiri, membuka auratnya sana sini, tidak melakukan amalan-amalan ibadah, tidak salat, puasa kadang ditinggalkan, mengapa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dunia? Jamaah yang sama-sama dimuliakan, inilah istidraj. Istidraj itu apa? Kita dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga yang kita minta selalu jamaah yang sama-sama dimuliakan adalah apa? Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, kami meminta cintamu, agar kami cinta kepadamu dan engkau cinta kepada kami. Kemudian nas'aluka ridak wal jannah. Kami meminta ridhamu ya Allah. Sehingga jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Apakah istidraj ini berlaku hanya kepada orang-orang kafir saja? Tidak. Tidak. Istidraj ini berlaku kepada kafir dan muslim. Ya, sudah kita katakan ketika seseorang harus selalu bermuhasabah. Ketika ada kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tentunya, dan kenikmatan tersebut datang sementara kita dalam keadaan melakukan kebaikan, kita dalam keadaan melakukan kebaikan atau ibadah kepada Allah, maka sesungguhnya itu fadl, itu karunia, dan itu ajar, itu ganjaran. Namun sebaliknya, ketika kenikmatan tersebut datang dalam keadaan kita bermaksiat, semakin banyak kita bermaksiat, semakin banyak kenikmatan datang. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Inilah yang disebut dengan istidraj. Kita akan bacakan hadis-hadis berkenaan dengan istidraj. Ya. Bahwa ini adalah dosa. Ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apalagi ayatnya di dalam wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Jangan kira kami tambah umurnya, kami tambah hartanya itu baik. Innama numli lahum liyazdadu isma. Na'udzubillah. Apa kata Allah? Orang-orang kufar kita panjangkan umurnya agar semakin panjang umurnya semakin banyak dosanya. Liyazdadu isma walahum adzabun muhin. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya muhasabah. Di dalam sebuah hadis dikatakan dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu taala anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza ra'aita Allah yu'ti al-'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu." Ketika engkau melihat Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia, kenikmatan dunia kepada orang yang banyak melakukan maksiat. Banyak melakukan maksiat dan Allah memberikan apa yang ia mau, fa innahu huwa istidraj. Maka sesungguhnya itu adalah istidraj, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hati-hati, itu bukan kenikmatan. Bisa jadi ya, dalam bahasanya, oh, kamu sudah mulai melakukan kemaksiatan, kemurkaan, engkau sudah mulai lupa. Oke, kita tambah hartanya. Bukan berarti ditambahkan harta tersebut adalah kenikmatan. Ku tambahkan harta kepadamu agar engkau semakin lupa kepada taubat. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Kemudian dikatakan dalam hadis tersebut, kemudian thumma tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah membaca ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am, ya. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. Rasulullah membaca ayat falamma nasu. Artinya istidraj itu apa? Ketika mereka, seorang hamba sudah mulai lupa, terbawa dengan dunia, lupa masjid, lupa Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim, mulai kami bukakan untuk mereka semua pintu, dibukakan, diberikan anak yang banyak, diberikan rezeki yang banyak, diberikan mobil semakin banyak, keuntungan dari perusahaan-perusahaannya semakin melejit, sementara dia tetap melakukan kemaksiatan. Fa'alam annahu istidraj. Ya, fa'alam annahu istidraj. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya dikatakan Amma idza ra'aita Allah ajjala 'uqubata 'abdihi fid dunya li dhanbin asabahu fa'lam bi anna Allah arada bidzalika al-'abd khairan.
Dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang melakukan sebuah kemaksiatan, ya. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, semakin ia melakukan kemaksiatan, zadahallahu, Allah menambahkan min ni'amihi, dari kenikmatannya. Wa fataha laha min khazainil ard, Allah bukakan semua pintu-pintu kemaksiatan, pintu-pintu kenikmatan. Dikarenakan apa? Kemaksiatannya. Ya. Dikarenakan harta tersebut ia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semakin seorang hamba melakukan kemaksiatan, Allah tidak menegurnya. Allah tidak menegurnya. Ya. Ketika ia melakukan zina, Allah tidak langsung menghukumnya. Tapi apa yang Allah berikan? Allah berikan kepadanya harta. Setelah ia melakukan zina yang baru lagi, Allah tambahkan harta kembali. Allah tambahkan harta untuk apa? Agar ia lupa dengan taubatnya. Dia lupa dengan istighfar. Na'udzubillah. Sehingga dikatakan oleh para ulama kita, namun berbeda ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah mempercepat hukumannya. Ya. Baru melakukan sebuah kemaksiatan, Allah langsung menegurnya. Ya. Allah langsung menegurnya. Agar apa? Agar ia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu taala anhu, anna rajulan, dikatakan ada sebuah kisahnya, seorang lelaki dengan seorang wanita, sehingga di akhir kalimatnya, sebuah hadis yang lumayan panjang, di akhir kalimatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta abdun aradallahu bika khairan, idza aradallahu azza wa jalla bi'abdin khaira ajjala lahu 'uqubata dhanbihi, wa idza arada bi'abdin syarra amsaka 'alaihi bidhanbihi hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah ka'annahu 'airun. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari hadis, potongan hadis tersebut apa? Ya, ketika Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan menegurnya dengan cepat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan dikarenakan kemaksiatan yang berlebih, maka Allah tidak menegurnya. Contoh, ketika seorang guru di dalam sebuah kelas misalnya, ketika guru tersebut menginginkan kebaikan kepada seorang muridnya, maka ketika muridnya ada salah sedikit, maka ia akan menegurnya. Jangan engkau lakukan seperti itu. Perbaiki bajumu, perbaiki kancingnya, perbaiki tulisanmu. Namun ketika ada seorang murid yang sudah mungkin diberitahu berkali-kali tidak mau, maka apa yang dilakukan oleh guru tersebut? Sudahlah. Guru tersebut tidak ingin lagi memperhatikan murid tersebut. Aku biarkan engkau melanggar, menambah, semakin bodoh, semakin tidak ada kebaikan di dalamnya, sehingga nanti bisa turun, tidak naik kelas. Wal'iyadzubillah. Inilah jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makna dari istidraj. Artinya apa? Seseorang diharuskan selalu untuk melakukan introspeksi. Dikatakan bagaimana seseorang mengetahui bahwa dia dalam keadaan diberikan istidraj. Ya. Mudah sekali. Ya. Semakin melakukan kemaksiatan, semakin ada nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka hati-hati. Kenikmatan yang datang dalam masa kemaksiatan, artinya semakin orang melakukan maksiat dan semakin itu pula datang kenikmatan, maka kenikmatan tersebut untuk melalaikan kita. Namun ketika kenikmatan itu datang, kenikmatan tersebut datang dalam keadaan kita melakukan kebaikan, maka itu adalah balasan dari kebaikan. Maka itu adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Misalnya di dalam ayat-ayatnya, walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan mengambil atau mengikop mereka dari sesuatu yang mereka mungkin tidak ketahui. Wal'iyadzubillah. Min haitsu la ya'lamun. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Hadisnya Uqbah ibn Amir yang kita baca tadi, idza ra'aita Allah
yu'til 'abda min ad-dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidraj. Ya. Al-Imam Baghawi mengatakan, ya, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, ini mirip walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, atau kami akan membuat mereka tidak sadar dengan apa yang kami, dengan azab yang kami berikan. Ya. Sehingga bisa dikatakan kenikmatan yang datang dalam keadaan kelalaian, kita lalai, kenikmatan datang, keuntungan semakin besar, sementara kita semakin banyak maksiat, ya, maksiat semakin terus menerus dan keuntungan semakin datang, maka fa'lam, ketahuilah keuntungan-keuntungan tersebut adalah istidraj. Kami berikan yang banyak. Tapi itu bisa jadi agar engkau lupa kepada istighfar. Semakin lupa, semakin lupa. Qarun misalnya, diberikan harta yang tidak bisa, belum ada yang tandingi. Ya, para miliarder hari ini belum bisa menandingi hartanya Qarun. Ya, hartanya Qarun. Ya. Tapi apa akhir atau natijah? Harta tersebut membuat Qarun apa? Qarun mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Hartaku ini hasil kerjaku. Bukan dari Allah, bukan dari Tuhan, bukan dari siapa-siapa. Itu hasilku, jerih payahku. Hati-hati ketika seseorang sudah mengatakan hal-hal yang seperti ini. Ah, itu orang miskin sih. Siapa suruh tidak bekerja? Li'adzubillah. Kita banyak dapatkan orang-orang miskin yang banting tulang melakukan pekerjaan dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan tidak diukur dengan harta. Tidak diukur dengan harta. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dikatakan al-istidraju an yatadarraj ila syai' fi khufyah qalilan, ya. Itu sedikit demi sedikit sehingga dia tidak menyadari bahwa ia sedang dalam keadaan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah sunnatullah. Sunnatullah. Ya. Bukan berarti ketika seseorang melakukan kebaikan, melakukan ibadah, rajin melakukan ibadah, kemudian Allah belum memberikan kepadanya harta dan dunia, itu bukan makna Allah Subhanahu wa taala tidak mencintainya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan kepadanya, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepadanya karena ditakutkan ketika Allah memberikan kepadanya harta, dia bisa lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita lupakan Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana kekayaannya. Bagaimana kekayaannya di zaman beribu-ribu tahun, ya, lamanya. Ya. Di zamannya Nabi Sulaiman alaihissalam, dan ada sebuah kemegahan yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana kerajaannya Nabi Sulaiman. Namun apa doanya Nabi Sulaiman alaihissalam? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Sehingga dikatakan ini doa yang egois. Ya Allah, berikanlah kepada aku kerajaan, kekayaan yang kekayaan tersebut tidak engkau berikan kepada orang lain. Kenapa? Karena ketika seseorang diberikan kekayaan yang berlebih, bisa jadi dia lupa. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita bermuhasabah. Saya kok malas sholat, malas zakat, puasa bolong-bolong, maksiat mata, maksiat telinga, banyak mencela, tapi semakin banyak datang kebaikan. Semakin saya melakukan kemaksiatan, semakin datang kenikmatan. Wal'iyadzubillah. Ini adalah istidraj. Artinya apa? Kita selalu meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kenikmatan tersebut, dan kita dalam keadaan, artinya itu adalah ganjaran, itu adalah pahala, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Misalnya dalam sebuah hadis juga
dikatakan idza kana ar-rajul ala ma'asillah fa'atahu Allah ma yuhibbuhu ala dhalik falyalam annahu fi istidrajin minhu. Ya, semakin bertambah kenikmatan namun dia juga semakin lupa, inilah makna dari istidraj. Ya, istidraj itu apa? Ya sudah kita sampaikan tadi bahwa Allah membuat kita tidak sadar bahwa kita sedang dalam jalan menuju kepada azab. Ya. Maka beruntunglah, berbahagialah seseorang ketika dia sudah berada di puncak kenikmatannya, kemudian tiba-tiba dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak sekali. Dan ini banyak kita dapatkan. Ya. Ada seseorang yang inilah hidayah. Ya, ketika dia lagi menikmati, ketika kita menikmati banyak kenikmatan, ketika dia sedang menikmati keuntungannya dan dia dalam keadaan maksiat, tiba-tiba dia teringat atau tiba-tiba ada suatu kejadian yang membuat dia tiba-tiba mengingat Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Berarti Allah menginginkan kebaikan kepadanya. Lihat Fir'aun. Apa kekurangannya Fir'aun? Alaysa li mulku Misra, kata Fir'aun. Ya, ini kepunyaanku semua Mesir. Ya. Lihat Namrud. Lihat semua raja-raja terdahulu, apa kata Allah? Ahlaknahum. Kami hancurkan mereka semua. Namun sebelumnya apa? Mereka diberikan kekayaan-kekayaan. Ya. Pertanyaannya, apakah Ustaz, apakah semua kekayaan itu istidraj? Maka kita tinggal kembali melihat apakah kekayaan tersebut datang dikarenakan atau kenikmatan tersebut datang dikarenakan dikarenakan kemaksiatan kita atau dikarenakan kita ini orang yang baik. Ni'mal mal biyadil rajulis salih. Sebaik-baik harta ketika itu ada dalam genggaman orang yang baik, orang yang saleh. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga yang perlu kita sebutkan misalnya dikatakan oleh sebagian al-jannatu ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi seorang muslim dan surga bagi orang-orang kufar. Ya. Bagaimana? Artinya ketika seorang muslim berada di dalam penjara, dan ini sebuah hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam, ketika seorang muslim berada di dalam penjara maka dia tidak bisa melakukan kebebasan-kebebasan. Di dalam penjara dia harus terkurung, ada hal-hal yang tidak biasa ia lakukan. Ini harus kita sadari. Ya. Bukan berarti ketika seseorang mendapatkan kenikmatan lantas ia mengatakan bahwa saya ini adalah orang yang kafir. Tidak seperti itu. Bisa jadi ini adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada doa saudaranya. Kembali, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Misalnya, kok kenapa ya orang-orang kafir ini tidak beribadah, tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi gedung-gedung pencakar langit mereka semua yang punya. Ya. Tahu kenapa orang-orang yang Islam, orang yang rajin melakukan sholat, tinggal di rumahnya yang begitu reog dan tidak ada apa-apanya. Ya. Inilah kenapa? Karena hakikat kebahagiaan kita itu di surga. Ya. Dikatakan, kami lupa apakah ini perkataan Imam Ahmad atau Malik bin Dinar, ketika beliau ditanya, mata yajidul mu'min ta'mar rahah. Kapan seseorang itu mendapatkan kenikmatan yang kepuasan dari hasil pekerjaannya gitu. Dikatakan, inda awwali khutwah, awwali qadamin yada'uhu fil jannah. Pada hentakan kaki pertama yang ia hentakkan di dalam surga, maka disinilah dia akan merasakan kenikmatan dari apa yang ia usahakan. Ustadz, saya ini
kaya, saya takut. Ya, kekayaan yang kita maksud apa? Ya, misalnya gaji segini dan segini, kemudian mereka mengatakan itu kaya. Ya, tentunya kaya dan miskin itu ada ya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Yang terbaik adalah apa? Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Ketika seseorang sudah dibuat dia puas, ketika seseorang dia puas dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya. Ada seseorang yang misalnya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pemasukan di dalam rekeningnya 500 juta satu bulan. Misalnya. Tapi ia tidak merasakan kepuasan. Artinya, aduh, ini kan 500 juta masih hanya bisa bangun satu rumah di kota. Kurang. Merasa kurang. Pada hakikatnya dia miskin. Pada hakikatnya dia miskin. Mengapa? Karena Allah membuat dia kurang terus-menerus. Namun hakikat orang yang kaya, ketika ia hanya mendapatkan apa yang bisa dimakan untuk hari ini saja, namun Allah Subhanahu wa taala, "Alaisallahu bikafin 'abdah." Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah merasa sudah mencukupi ia. Ya. Dia diberikan seadanya saja, namun ia mengatakan, alhamdulillah. Allah sudah memberikan kepada saya kecukupan. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sekedar maudhu yang yasir, yang sangat sederhana, yang sangat pendek tentang bagaimana kita muhasabah diri kita, ya. Muhasabah diri kita bahwa kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semakin Allah Subhanahu wa taala berikan namun kita dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, maka kita berhati-hati. Ya, kita harus berhati-hati. Bisa jadi kenikmatan tersebut membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan ibadah dan Allah Subhanahu wa taala baru memberikan kebaikan, bisa jadi ini adalah bentuk ujian agar iman kita semakin mengkristal, agar kesabaran di dalam diri kita semakin menjadi kuat, ya. Semakin iman kita semakin teguh. Ya. Kenapa dalam sebuah hadis dikatakan ada seorang hamba ketika ia diberikan harta yang banyak maka ia bisa lupa. Dan ada juga seorang hamba tidak bisa kalau dia miskin. Ya, kenapa kalau dia miskin dia bisa lupa kepada Allah, sehingga diberikanlah kepada dia kekayaan. Dengan kekayaan tersebut dia mampu melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, kebaikan-kebaikan. Ya, sehingga kita garis bawahi, bukan berarti kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya adalah azab. Tapi yang patut kita garis bawahi, ketika seseorang dalam melakukan kemaksiatan, tidak melakukan sebuah amalan ibadah, malas-malasan, tidak percaya, tidak sholat, tidak berpuasa, melakukan kemaksiatan, zina sana, zina sini, kemudian ia diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala harta yang banyak, maka disinilah harta tersebut adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maudhu'un yasir. Semoga kita bisa bermuhasabah, introspeksi diri kita, melihat kembali, ya. Di antara doa-doa yang sering kita dengarkan di bulan suci Ramadan tentunya juga, ya Allah bersihkan mata-mata kita dari khianat. Ya Allah bersihkan telinga kita ini dari zina, mendengar yang tidak baik. Bersihkan lidah-lidah kita ini dari perkataan yang tidak, yang kebohongan dan kedustaan, hoax dan lain sebagainya. Bersihkanlah amalan-amalan kita atau kami ini ya Allah dari riya, dari sum'ah, dan bersihkanlah harta-harta kami dari riba. Ya. Dari riba. Wal'iyadzubillah. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buat talkhis atau khulasahnya, kesimpulannya bahwa seorang hamba yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kenikmatan tersebut datang ketika ia mendapatkan, artinya ketika kenikmatan tersebut datang dalam keadaan ia melakukan kebaikan-kebaikan, maka ini adalah ganjaran dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Namun istidraj adalah ketika seseorang lupa kepada Allah,
kemudian semakin ia melakukan kemaksiatan, semakin ia juga ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Ya, tentunya ini adalah salah satu jalan agar kita lupa kepada Allah, dan ini adalah salah satu alasan Allah nantinya akan mengambil kita atau mengadab kita. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً. Ketika mereka sudah begitu bahagia dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengatakan bahwa kenikmatan tersebut, toh aku tidak perlu beribadah, tanpa ibadah aku mampu mendapatkan kebaikan dan kenikmatan, maka di sini sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wal iyad billah. Saya kira ini jam yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan. Ustaz, tadi dikatakan bahwa kita harus selalu introspeksi bila ternyata kesalahan kita atau kelalaian kita dalam beribadah adalah hal-hal yang selalu sama. Apakah ampunan Allah tetap terbuka selama kita beristighfar? Ini pertama. Yang kedua, jika sudah kena istidraj, apakah bisa kembali? Karena bisa jadi kita tidak sadar bahwa sudah kena istidraj. Dua, apa saja kiat-kiat untuk menghindari istidraj? ayo. Kita kembali. Ini pertanyaan yang pertama tadi. Ya, jawabannya singkat. Pertanyaan pertama, apakah ketika kita beristighfar kepada Allah ada ampunan? Ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebesar apapun itu dosa kita, sebanyak air-air di lautan pun dosa kita, selama nyawa atau ruh ini belum sampai di tenggorokan kita, nafas belum sampai di tenggorokan, dan sebelum terbitnya matahari dari arah yang berlawanan, maka sesungguhnya taubat seorang hamba akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimanapun, apapun, ya. Ustadz, dikatakan dalam Al-Quran orang yang melakukan kesyirikan itu tidak diterima. Itu ketika kesyirikannya dilakukan sampai ia mati dan tidak sempat bertaubat. Itulah yang tidak diampuni, dan masih ada kemungkinan. Ya. Artinya apa, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Pintu maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala ini selalu terbuka, dan Allah Subhanahu wa taala begitu bahagia dan begitu gembira ketika ada seorang hamba yang melakukan kemaksiatan kemudian ia tiba-tiba kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua tadi, ya, yang Masya Allah, artinya, dan ini sudah kita sampaikan, apakah seseorang bisa tahu saya ini kena istidraj atau tidak? Tadi sudah kita sampaikan bahwa tinggal melihat, ya, ketika kenikmatan tersebut datang, semakin banyak datang kenikmatan dan kita semakin banyak bermaksiat. Maksiat tidak henti, zina tidak henti, malas melakukan ibadah, tapi kok keuntungan datang terus menerus. Inilah istidraj. Silahkan dia buka di ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, makna-makna istidraj tersebut. Dan bagaimana seseorang keluar dari istidraj. Disinilah pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mengapa? Istidraj memang orang yang dibuat lupa. Maka kita hati-hati. Alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita. Ada saja teguran. Ya. Kami punya seorang kenalan. Apa kata beliau? Saya ini betul-betul berubah ketika Allah Subhanahu wa taala menegur saya. Artinya apa kata dia? Allah alam apakah itu istidraj? Tapi kata beliau, saya merasa ini adalah istidraj. Ya, apa kata seorang kenalan ini? Ketika saya sudah mulai lupa, saya tidak mengenal lagi, sudah mulai terganggu pikiran, tidak mulai mengenal tidak usah ambil pusing dengan ibadah, malas sholat dan lain sebagainya. Kemudian semakin berdatangan kenikmatan. Kata dia, saya pernah merasakan suatu malam, ya, suatu malam ketika saya pulang dari sebuah bar dan tempat
tempat-tempat bersukaria, menikmati minum-minuman keras dan lain sebagainya. Allahu alam dengan kemaksiatan-kemaksiatan zina-zina yang lainnya, dia pulang di malam tersebut, ya. Ketika ia mengendarai sebuah mobil, dikatakan mengendarai sebuah mobil, ia tiba-tiba melihat ada sebuah tabrakan. Ada sebuah tabrakan yang kencang sekali. Yang kami lupa, beliau mengatakan bahwa seharusnya saya yang tertabrak. Ya, kami lupa bagaimana kisahnya. Namun ia katakan seharusnya dalam kejadian tersebut sayalah yang harus tertabrak. Ya. Namun dikarenakan sebab dan yang sebab-sebab lainnya sehingga yang tertabrak adalah orang yang kedua. Ya. Ketika itulah ia langsung tersungkur di samping mobilnya dan ia bersujud dan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, wahai Allah Subhanahu wa taala, inikah teguranmu?" Dan ia langsung berubah 100%. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Bagaimana keluar dari istidraj? Ya. Tentunya inilah faedahnya doa. Ya. Namun kalau kita kembali kepada mana istidraj, ya. Istidraj adalah kita dibuat lupa sedikit demi sedikit. Ya. Maka berbahagialah seseorang ketika dia sudah pada puncaknya, kemudian Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba menegurnya. Ini adalah karunia. Maka kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang kita minta kepada Allah adalah kebaikan, yang kita minta kepada Allah adalah surga, sebagaimana yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah karunia-Nya, keridhaannya. Pertanyaan ketiga. Ustaz, bagaimanakah fenomena seperti ini? Ada beberapa dari saudara kami yang bekerja di bidang bunga bank, baik itu perbankan ataupun kredit-kredit yang diadakan secara mandiri. Dan ternyata anak-anak mereka yang kita lihat menjadi anak yang baik akhlaknya kepada sesama manusia, rajin ibadah, bahkan menjadi yang terdepan ketika ke masjid untuk azan dan sebagainya. Anak-anaknya menjadi pelaku profesi yang baik, sepertinya dosa ribanya akan tertutupi oleh pahala yang mengalir dari anak-anaknya. Apalagi baru-baru ini ada seorang ustadz menyampaikan bahwa bunga yang kecil itu bukan riba, sehingga seperti menjadi pembenaran untuk tidak berhijrah dari profesi yang berkaitan dengan bunga kecil. Masya Allah. Ini pertanyaan yang agak panjang, yang tentunya kami tidak masuk ke dalam ranah bunga kecil, bunga besar, atau bunga sedang dan lain sebagainya. Ya. Tapi sebagai seorang Muslim, ya, maka kita mengingat perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Tentang menjauhi riba sekecil-kecilnya. Ya. Tentang menjauhi riba sekecil-kecilnya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya di sini bukan majal atau ranah membahas bunga kecil dan bunga besar. Namun yang kita bahas, seorang muslim harus betul-betul jangan kita ini mencari, misalnya suka mencari pembenaran. Ya. Mohon maaf ya. Misalnya ada ingin mengetahui sebuah hukum. Tanya di sini, kurang pas ini jawabannya. Tanya sini, kurang pas. Tanya sini, kurang pas. Tanya ini, ini enak ini aja yang diambil. Ini tidak seperti ini. Ya seperti ini. Artinya yang terlepas dari apa ini riba atau ini tidak riba, yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim adalah selalu untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini, sekecil apapun itu. Ya. Nanti silahkan misalnya ditanyakan atau dicari pembahasan tentang dosa-dosa besar. Apa saja dosa-dosa yang as-sab'al mubiqat, ada 7 penghancur. Ya, penghancur kehidupan seorang muslim. Nah, berkenaan dengan misalnya toh ada seorang anak
yang orang tuanya ini melakukan kerja di bank, namun anaknya saleh, kemudian lain sebagainya, ya sesungguhnya hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini adalah ranah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, milik Allah Subhanahu wa taala semata. Kita hanya bisa menghukumi mungkin pakai kasat mata, namun Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hakikat dari segala sesuatu tersebut. Ya. Misalnya ada pertanyaan misalnya, ini kok orang tuanya tidak Islam, kok anaknya baik? Ya. Kita kembali. Ya. Para sahabat, bukankah orang-orang tua mereka adalah orang-orang yang kafir? Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Siapa dia? Tidak ada yang tidak mengenal Ali bin Abi Thalib. Namun bapaknya, apakah dia menjadi seorang yang Islam juga? Innaka la tahdi man ahbabta. Turun ayat berkenaan dengan Abu Thalib, bapak dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya, artinya saya memahami pertanyaan tadi, kok orang melakukan, artinya kok ada yang melakukan kejelekan atau artinya misalnya melakukan transaksi riba dan lain sebagainya. Walaupun nanti ini pertanyaan silahkan ditanyakan lagi yang lebih mendetail kepada ustadz-ustadz kita nantinya tentang bagaimana hukum bekerja di bank-bank konvensional dan lain sebagainya. Ya, kita hanya bahas pertanyaan tadi, kok ada orang melakukan seperti ini, anaknya baik aja kok. Ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Allah lah yang menggenggam di tangannya hidayah. Di tangan Allah Subhanahu wa taala, biyadikal khair. Kebaikan-kebaikan itu ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi ia melakukan pekerjaan seperti itu, namun ia tidak sedikit pun memakan di dalamnya, kemudian bisa jadi ia melakukannya dikarenakan kemudaratan. Allahu taala a'lam. Ya, panjang pembahasannya. Namun satu titik yang kami ingin bahas tadi sedikit, dari misalnya ada disebut bunga riba tidak seperti ini, ada ustadz lain yang mengatakan sekecil-kecil itu seperti ini. Sebagai seorang muslim, ya kita berusaha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma mushtabihat. Antara yang halal dan yang haram itu ada yang mushtabihat. Ya, ada yang mushtabihat. Oh, ketika kita jatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat ini, mau enggak halal, enggak haram, santai aja. Tidak. Apa kata Rasulullah? Man waqa'a fi syubhat faqad waqa'a fil haram. Bisa jadi engkau masuk ke dalam perkara syubhat, engkau jatuh dalam perkara yang haram. Maka kita selalu berusaha mencari yang halal ini masih banyak. Yang halal-halal masih banyak. Ya. Saya kira ini tadi tidak perlu misalnya, oh ini Gus ini bilang begini kok. Ya. Yang ingin mengikutinya silakan mengikuti. Ya. Tapi harus mempertanggungjawabkan. Maka yang terbaik bagi seorang kepala keluarga, yang terbaik bagi seorang bapak, ia menghindarkan keluarganya dari harta-harta yang tidak halal. Ya. Ini tidak bisa dipungkiri. Ya. Tidak bisa dipungkiri. Jangan kita berani memberikan harta-harta yang jelas haramnya, syubhatnya kepada anak-anak kita. Zalim kita. Zalim. Ya. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagai seorang muslim, kita selalu mencari yang terbaik. Sebagai seorang muslim, kita selalu merasa bahwa hari demi hari adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hari demi hari berkurangnya harta, tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan yang begitu banyak. Bisa jadi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan berupa diberikannya kita rasa selalu puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-qanaa'atu bil qalil, ar-ridha bil qalil. Ya. Saya kira ini jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pertanyaan-pertanyaan tadi, saya kira kalaupun dia terjawab dengan baik, alhamdulillah. Kalaupun tidak terjawab, nanti bisa ditanyakan kembali kepada ustadz-ustadz kita, bahwa fenomena hari ini, jamaah yang sama-sama dimuliakan, kami pernah mendengar sebuah pesan dari seorang guru di Madinah Al-Munawwarah. Kata beliau, ta'silul ma'lumat ini ashal min syurbil ma'. Untuk mendapatkan maklumat, pengetahuan itu lebih mudah daripada meminum air, kata beliau.
Bagaimana tidak? Kita ingin mengetahui apa saja, semuanya ada di YouTube. Cara buat nasi goreng, cara buat apa, ingin tanya hukum ini dan hukum itu, carinya di YouTube. Carinya di Google. Tapi sebagai seorang muslim, maka harus berhati-hati. Kenapa? Terkadang kita, misalnya contoh, ingin mencari sebuah hukum dalam satu hukum Islam. Ya, dalam satu perkara. Kita buka hukum ini dan itu. Kita pilihlah ini yang berbahaya. Kita cari yang mudah-mudahnya. Misalnya dari Ustadz, contoh. Misalnya dari Ustadz Abdul Somad. Oh, tidak boleh. Kurang pas. Cari yang lain. Ustadz Adi Hidayat misalnya. Kok masih tidak boleh ya? Cari yang lain. Yang terkenal juga. Ini nih kayaknya agak pas ini. Namun akhirnya setelah mendapatkan itu tersebut, di-share lah ini video. Oh, ada kok yang bolehkan Ustadz ini bolehkan. Tidak seperti ini cara kita berislam. Ya, tentunya tidak seperti ini. Ya, kita selalu jangan fastaqim kama umirt. Mari kita berislam ini sebagaimana diperintahkan. Jangan berislam semau kita dengan kemauan. Ya, salah. Kalau misalnya nanti kita mau berislam ketika cocok dengan hawa nafsu kita, tidak. Hawa nafsu kita lah yang harus ikut dengan Islam. Saya kira ini, mohon maaf atas lebih dan kurangnya, jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang siap diterpang dengan apa saja. Ya, menjadi pribadi muslim sebagaimana layang-layang. Semakin kuat angin bertiup, maka semakin tinggi ia terbang. Sebagai seorang muslim seperti kepiting di lautan. Semakin kuat ombak yang datang, maka semakin kuat juga cengkeraman yang ia cengkeramkan ke pasir-pasir sehingga ia tidak terbawa dengan ombak. Ya, kita boleh masa zaman boleh berubah, namun kita harus tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Mohon maaf ada kesalahan dalam kalimat-kalimat dan kata-kata yang berlebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita selalu hidayahnya dan mengistiqomahkan kita hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita kepadanya. Mari kita tutup jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ya Allah, berikanlah kebaikan-kebaikan kepada kami di dunia sebagaimana kebaikan-kebaikan di akhirat. Jangan Engkau berikan kepada kami kebaikan di dunia, namun Engkau tutupi dan hijabi kami dari kebaikan-kebaikan di yaumil qiyamah, dan hindarkanlah kami dari azab-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Solehkan pribadi kami, perbaiki istri-istri kami ya Allah. Solehkan anak-anak kami, hindarkan kami dari semua kejahatan-kejahatan yang ada. Hindarkan kami dari harta-harta yang haram, hindarkan kami dari perbuatan-perbuatan yang bisa mendatangkan murka-Mu ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu bersyukur atas apa yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.